Bismillah, Assalamualaikum. Kami dari tim pengembang aplikasi ppdbpasar.com. Di sini ingin memberikan tutorial bagaimana cara mengisi formulir pendaftaran. Pertama-tama kita masukkan dulu alamat websitenya, yaitu www.ppdbpasar.com. Kemudian kita klik enter. Setelah itu kita diarahkan ke pilihan tingkat sekolah, karena kita ingin mengisi untuk tingkat SD, maka kita klik tingkat SD. Nah, kemudian kita diarahkan lagi ke halaman PPD pendaftaran online untuk tingkat SD. Ya, kita untuk mengisi formulir pendaftaran bisa mengklik tombol hijau ini yang ada tulisannya klik di sini untuk mengisi formulir pendaftaran, atau kita bisa ke menu di samping sebelah kiri ada menu, kita klik menu pendaftaran, kemudian di bagian bawah kita klik isi formulir. Terserah kita mau ingin memilih cara yang mana. Yang jelas kedua-duanya tujuannya sama, yaitu untuk mengisi formulir pendaftaran. Ya, kita pilih saja salah satu ini ya, tombol hijau ini. Ya, kita akan diarahkan ke halaman formulir pendaftaran. Ya, di sini kita diminta untuk memasukkan rumah kita, alamat rumah atau alamat rumah pendaftar, alamat rumah kita yang ingin mendaftar. Kita diminta untuk memasukkannya melalui Google Map ini. Kita tinggal sesuai petunjuknya di bawah sini ada ya. Ini saya blok petunjuknya. Silakan tekan dan tahan balon di peta untuk menentukan koordinat rumah Anda. Yang kita tahan dan tekan adalah ini yang berwarna merah ini, balon berwarna merah ini. Kita klik, lalu kita pindah-pindahkan. Kita klik, kita tahan, kita pindahkan di mana rumah kita berada. Seperti itu, atau rumah pendaftar berada. Kita klik, kita pindahkan. Misalnya kita sudah yakin di sini rumahnya kita pilih, maka kita tinggal lepas mouse tadi itu, kita lepas mouse-nya. Nah, setelah itu baru kita klik di bagian bawah ada tombol cari sekolah. Ya, kita klik tombol cari sekolah. Maka di sini akan terpilih 3 sekolah terdekat dari alamat yang kita masukkan tadi, dari balon yang kita letakkan tadi. Maka yang terdekat dari balon tersebut ada 3 sekolah. Setelah ini terisi, sekolahnya terisi dan jaraknya terisi, baru kita klik di bagian paling bawah ada tombol berikutnya. Kita klik, kemudian kita isikan biodata pribadi sesuai biodata pendaftar. Masukkan nama lengkap. Saya contohkan di sini ya. Kita masukkan nama lengkap dan data-data lainnya. Setelah data sudah selesai kita isi, kemudian kita scroll ke bawah, kita ke halaman bawah, ada di situ tombol berikutnya lagi, kita klik lagi tombol berikutnya. Dan usahakan setiap yang berwarna merah ini harus diisi. Bila berwarna merah ini tidak diisi atau pengisiannya salah, maka dia tidak bisa dilanjutkan ke langkah selanjutnya. Ya, setelah misalnya contoh ini Islamnya saya tidak pilih, kemudian kita klik berikutnya, maka dia gagal. Ada pesan error, pilih salah satu. Seperti itu. Jadi kita harus mengisi yang merah ini. Yang merah ini artinya harus diisi, tidak boleh dikosongkan atau tidak boleh salah pengisiannya ya. Kemudian kita klik berikutnya. Kemudian di langkah ketiga kita mengisi biodata keluarga. Nama saya coba isi dulu.
Setelah kita mengisinya dan dianggap sudah benar dengan keadaan pendaftar atau dengan biodata pendaftar yang benar, maka kita klik tombol di bawah lagi, klik tombol berikutnya. Setelah itu kita di halaman daftar berkas. Langkah keempat yaitu halaman mengupload daftar berkas pendaftar. Misal si pendaftar ingin mengikuti jalur perpindahan orang tua, maka kita pilih di sini sebagai ya. Kemudian kita pilih sekolah tempat orang tua tempat orang tua pendaftar tersebut mengajar. Lalu kemudian kita upload surat tugas dari orang tua pendaftar. Setelah itu baru kita bisa ke langkah selanjutnya. Namun bila tidak ingin ikut jalur perpindahan orang tua, maka kita pilih tidak di sini. Kemudian di sini ada lagi jalur program afirmasi atau jalur program penanganan keluarga tidak mampu. Bila mengikuti program tersebut, kita bisa pilih ya di sini. Kemudian kita diharuskan untuk mengupload bukti keikutsertaan program dan surat pernyataan. Kita diharuskan untuk mengupload scan bukti keikutsertaan program dan surat pernyataan. Namun bila tidak ikut program penanganan keluarga tidak mampu, maka kita pilih di sini tidak. Setelah itu di sini pada halaman daftar berkas hanya diwajibkan untuk mengupload kartu keluarga. Mengupload kartu keluarga diwajibkan. Selain itu tidak diwajibkan. Setelah kita klik open. Setelah terpilih baru kita bisa ke langkah selanjutnya dengan menekan tombol berikutnya yang ada di paling bawah halaman. Kita klik tombol berikutnya. Ya, di halaman selanjutnya adalah halaman kode keamanan. Di sini berisi kode keamanan untuk mengamankan akun peserta ya. Di sini kita pilih apa yang menurut kita bisa diingat, gak mudah diingat untuk peserta. Untuk peserta ketika mendaftar mudah diingat karena ini untuk nanti bila peserta lupa password, maka pertanyaan keamanan ini akan dibutuhkan nantinya. Seperti itu. Kita coba contohnya warna kesukaan. Kita coba pilih di sini. Kemudian kita mengisi halaman captcha. Kita mengisi input captcha sesuai yang ada di sini. Yang di samping ini, yang saya blok ini harus kita tuliskan kembali di sini dan berpengaruh huruf besar kecilnya ya. Kita tuliskan karena bila tidak salah kita menuliskannya tidak sama seperti yang saya blok seperti yang di samping sini, maka tidak bisa dikirim. Formulir pendaftarannya tidak bisa dikirim dan tidak bisa tersimpan nantinya, seperti itu. Ya, setelah berhasil kita tuliskan sesuai dengan di samping, baru kita klik tombol kirim ya. Kita klik tombol kirim untuk menyimpan formulir pendaftaran peserta. Kita klik kirim. Ya. Setelah berhasil dikirim, maka akan muncul halaman seperti ini, tampilan halaman seperti ini. Selamat, pendaftaran Anda telah berhasil. Silakan klik masuk pada menu di samping untuk mengubah data Anda. Artinya pendaftaran peserta sudah berhasil kita simpan di aplikasi PPDB ini ya. Ini adalah nomor pendaftaran peserta. Ini nama peserta dan di sini ada data keamanan peserta. Ini ada password login. Kalau kita ingin melihat password loginnya, kita klik tombol warna biru ini untuk melihat passwordnya. Begitu juga untuk pertanyaan keamanannya, kita klik tombol biru agar dia terlihat karena ini adalah bersifat rahasia. Dijadikan seperti ini agar tidak
tidak mudah dilihat oleh peserta lain. Misal dia mendaftar bersama teman-temannya, agar tidak data ini agar tidak terlihat oleh peserta lain, seperti itu. Karena ini bersifat pribadi dan bersifat keamanan untuk akun masing-masing peserta, seperti itu. Jadi untuk bila ingin melihat password loginnya, maka klik tombol yang ada di sini. Kemudian setelah diklik, data ini bisa difoto atau di print ya, tersembarang, yang penting agar memudahkan untuk diingat, seperti itu. Karena data ini sangat penting gitu. Setelah ini kita bisa mencetak kartu pendaftaran bila dibutuhkan. Bila dibutuhkan oleh sekolah kartu pendaftaran, kita bisa klik cetak kartu pendaftaran. Dan inilah tampilan kartu pendaftaran. Setelah sampai di sini, pendaftaran berhasil. Bila Anda sebagai pendaftar ingin masuk ke akun Anda atau ingin mengubah data, ternyata data Anda ada yang salah dan Anda ingin mengubahnya, Anda bisa masukkan nomor pendaftaran ini yang saya blok dan password ini, password login, seperti itu. Ya, sampai di sini mungkin proses mengisi formulir sudah selesai. Selamat mencoba. Terima kasih.